Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita lagi jalan-jalan ke Gias nih 2022 dan sekarang kita lagi di boothnya Mitsubishi Fuso. Mitsubishi Fuso itu adalah brand Mitsubishi yang khusus menyediakan unit-unit niaga. Nah, sekarang kita lagi lihat nih di booth Mitsubishi ini ada satu unit Tronton. Tapi hari ini kita nggak akan membicarakan tronton ini ya, karena tronton ini sudah banyak beredar di jalan-jalan. Nah, untuk hari ini kita ingin coba melihat lebih dalam unit baru dari Mitsubishi Fuso, yaitu Mitsubishi Fuso e-Canter. Nah, ini dia unitnya. Unit ini sama ya dengan Mitsubishi Fuso Canter pada umumnya, namun merupakan truk yang digerakkan dengan tenaga elektrik, yaitu dengan baterai lithium ion. Nah, ini dia. Untuk bentuknya sih mirip-mirip ya dengan e-Canter, hanya desain depannya agak dibuat lebih futuristis. Nah, untuk baterainya sendiri, dia terdiri dari 6 baterai lithium. Masing-masing baterainya itu memiliki kapasitas sekitar 31,5 kWh, sehingga dengan 6 baterai itu dia punya kapasitas sekitar 80 kWh. Nah, untuk motor listrik ini dia memiliki kekuatan mengangkut sekitar 7,5 ton nih teman-teman. 7,5 ton itu GVW-nya ya. Nah, untuk bannya dia udah pakai ban radial. Karena unit ini masih merupakan unit prototype yang diimpor dari Jepang, jadi masih pakai ban radial. Seperti kita tahu kalau di Indonesia kebanyakan truk itu menggunakan ban bias ya. Itu ban yang lebih kuat daya angkutnya, tapi lebih merusak aspal katanya sih. Nah, untuk dimensinya sendiri, dia itu punya panjang sekitar 5,9 meter dan lebarnya itu sekitar 2 meter. Nah, untuk mobil elektrik ini dia punya transmisi ini otomatis ya, hanya satu percepatan, beda sama mobil mesin bensin yang masih punya gear beberapa kecepatan, dia hanya satu kecepatan. Nah, untuk ngecharge-nya sendiri itu dia hanya butuh waktu 1,5 jam untuk quick charging. Tapi kalau untuk charging normal, colokan stop kontak biasa itu dia makan waktu sekitar 6 sampai 8 jam tuh teman-teman. Nah, untuk kapasitas muatannya nih, kalau dia itu ini kan masih pakai gardan ya. Jadi dari motor listrik lalu disalurkan ke gardan dan disalurkan lagi ke roda belakang. Untuk kekuatannya sendiri dia punya daya angkut itu sekitar 7,5 ton GVW-nya ya. Nah, jadi dengan berat chassisnya itu sekitar 3 ton, ditambah nanti kalau dipakai box itu sekitar 1,5 ton. Jadi berat kendaraannya sendiri sekitar 4,5 ton, sehingga berat muatannya itu kira-kira bisa ngangkut 3 sampai 4 ton lah kira-kira. Dengan beban itu dia bisa menempuh jarak itu sekitar 100 km. Nah, kebetulan di ajang Gias ini juga kita dikasih kesempatan ya untuk bisa test track. Jadi bisa ikut ke dalam armada yang kita ingin coba, walaupun bukan kita yang mengemudikan, tapi kita bisa merasakan menunggangi mobil-mobil elektrik. Nah, kalau di Gias ini banyak ya mobil elektriknya, mulai dari brand-brand yang mewah maupun band-band yang baru-baru mengeluarkan mobil elektrik, itu semua bisa dicoba. Nah, untuk kesempatan kali ini kita karena kita ada ketertarikan untuk memiliki Canter elektrik, maka kita akan mencoba menggunakan e-Canter elektrik ini, merasakan bagaimana sensasi menggunakan truk yang biasanya diesel berisik, sekarang menggunakan mesin elektrik yang tentunya tanpa suara. Udah nyala, nggak ada suaranya loh. Matic pula, udah ada AC. Pakai apa ini?
Nih jadi truk, keren loh, ada head display, apa nih, HUD, apa sih namanya, nggak tahu lah. Head unit. Ini pemandangannya. Emang masnya biasanya Yang nyetir lain. truk juga? Kayaknya enggak nih. Kenapa? Biasanya kayaknya nggak nyetir. Jadi ini nggak perlu pakai SIM B1 ya. Nggak ada suaranya cuy, Nah, enak itu banget. ada baterainya. Wah, asik nih. Nggak ngantri ya. Ya, jadi di sini ada Ioniq dan kita naiknya Canter. Tapi kalau naik Ioniq enak itu loh, udah biasa nggak sih? Kita harus nyobain yang luar biasa. Padahal Nggak ada suaranya loh, tapi getarnya nggak kayak getar truk gitu kan? ya menurut lo aja. Gila kayak mati ya, enak banget ini mah. Nah, supir gua tidur ini kalau lagi nih. Beneran, wih enak banget ini ya. Tapi keras nggak ya? Keras kali ya. Apa? Kalau ini mas spek Jepang kali ya mas ya? Kenapa? Yang ini speknya buat yang Jepang gitu kali ya? Kalau ini. Iya. Nah, ini saat kita coba tuh emang benar-benar beda ya sama truk konvensional saat ini. Jadi nggak ada getaran, terus udah gitu kalau yang ini juga nggak ada transmisi, nggak pakai kopling, terus abis itu dia juga udah power steering, dan untuk ini unit test drive-nya ini masih spek Jepang ya, jadi full spek. Dia punya head unit yang canggih, sudah dilengkapi AC dan lain-lain. Mungkin untuk dimasukkan ke sini akan ada pemotongan fitur, tapi tetap kalau untuk mobil elektrik ini pastinya dia tidak menggunakan transmisi lagi ya. Jadi pasti enak banget nih untuk driver truk elektrik ini. Cuman yang masih jadi kendala adalah harganya. Untuk harganya ini estimasi untuk truk ini sekitar 1 miliar lebih. Sedangkan kalau untuk truk konvensional diesel dengan ukuran yang sama, kapasitas yang sama saat ini mungkin hanya sekitar 400 jutaan. Sehingga masih terasa berat nih untuk investasi awal di truk elektrik seperti ini nih. Nggak ada suara sama sekali. Ih, puternya juga lumayan. Tuh kenceng dia. Kita kenceng dong mas. Sebelum itu nggak mas kira-kira? Tuh, yoi. Waduh. Ayo dong mas, jangan kalah kita. Kepot. Ini range-nya bisa berapa kilo mas? Ini 100 dengan beban. 100 dengan beban? Iya. 100 Ini kan yang km. generasi pertama nih. 100 km doang. Iya, dengan beban. Oh. Ini generasi pertama, yang generasi setelah ini katanya 200. Terus tonase yang bisa dibawa juga lebih banyak. Oh, kalau ini tonasinya berapa mas? 3,1. 3,1 Sorry ton. ya, 3 atau 3,1. Full beban tuh berarti bawa full beban 3,3 ton itu range-nya 100 kilo? 100 kilo. Oh, oke. Kendala kedua adalah range jarak tempuhnya yang masih sangat pendek ya, masih 100 kilo untuk generasi pertama ini. Cuman katanya sih sekarang sudah dikembangkan generasi e-Canter EV yang generasi kedua itu bisa sampai 300 kilo. Namun kalau dilihat biasanya truk-truk yang saat ini dipakai di Indonesia itu jarak tempuhnya itu biasanya cukup jauh-jauh. Kadang dia angkutannya dari Bali terus ke Jakarta, lanjut sampai ke Sumatera, itu bisa memakan range yang sampai beribu-ribu kilo. Nah, untuk saat ini sepertinya belum siap karena fast chargingnya juga belum tersedia ya di tempat-tempat pengisian yang strategis gitu. Jadi masih harus pakai colokan charge yang memakan waktu sekitar 6 sampai 8 jam untuk mengecharge unit ini sampai penuh. Pastinya untuk digunakan antar provinsi seperti itu, antar pulau seperti itu masih belum efisien ya. Masih lebih efisien menggunakan solar. Tapi tentunya itu pasti akan perlahan-lahan akan diperbaiki baik infrastruktur pengecasan maupun dari jarak tempuh baterainya sendiri, ketahanan baterai pasti sedang di research untuk diperbaiki. Nah, semoga nanti setelah diperbaiki kita bisa menikmati
unit-unit armada elektrik ini lebih banyak supaya kita juga bisa menikmati udara yang lebih bersih dan semoga efisiensi biaya dalam transportasi pengiriman itu jadi bisa lebih tercapai dengan baik gitu teman-teman. Ya, segitu dulu review kami mengenai Fuso e-Chanter ini. Semoga bisa terus dikembangkan sehingga dapat ideal digunakan sebagai kendaraan niaga bagi para pengusaha-pengusaha armada seperti DNA Auto Logistik. Nah, kita tunggu ya, semoga kita bisa cepat ganti armada.